Halo Naya, apa kabar? Agak kurang baik sih. Kurang baik kenapa nih kalau boleh tahu? Mungkin dengan kamu bercerita dengan saya, kamu bisa menjadi lebih lega dan mungkin dengan itu saya bisa membantumu nih untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu bakal ceritain ke saya. Saya memiliki beberapa permasalahan, seperti permasalahan saya dan pacar saya di hubungan percintaan yang sedang saya alami ini. Jadi mungkin kamu bisa nih ceritain lebih lanjut tentang apa sih yang terjadi di dalam hubungan kamu dan pacar kamu sehingga membuat kegiatan kamu, kehidupan sehari-hari kamu dan pikiran kamu tuh jadi teralihkan dan mungkin sedikit mengganggu kamu. Jadi saya dan pacar saya beda 2 tahun. Dia di 20 tahun dan saya di 18 tahun. Nah, di 2 bulan awal PDKT dan pacaran, saya merasa seperti di treat like a queen dan merasa memiliki laki-laki yang masuk kepada kriteria saya. Tetapi di 4 bulan kemudian, saya merasa seperti uh, ada permasalahan yang membuat saya sedih seperti itu. Uh, Seperti saya di 4 bulan kemudian saya masuk ke kuliah, ke kampus, lalu memiliki beberapa kesibukan yang membuat saya uh, kurang kurang untuk berkomunikasi dengan pacar saya itu. Oke, jadi di sini saya mendapat kesan bahwa hubungan kalian itu menemukan masalah karena mungkin kamu sedikit ada kesibukan lain yaitu di kampus karena kan kamu juga baru masuk kampus jadi kamu merasa di hubungan ini tuh kok kayak ada sedikit kerenggangan kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, di beberapa beberapa waktu, di suatu waktu, dia chat kepada saya bahwa dia bilang kepada saya bahwa dia memiliki beberapa komen tentang hubungan saya dan dia yang akhir-akhir ini banyak terjadi permasalahan seperti komunikasi yang menjadi renggang dan yang lain-lainnya. Terus dia bilang kepada saya bahwa uh, aku kok kayak nggak punya ini ya, nggak punya, kayak nggak ngerasa kayak nggak punya pacar, padahal ada, tetapi saya juga memiliki beberapa kesibukan gitu, jadinya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus juga saya ngerasa saya harus membagi waktu antara saya dan kesibukan saya dan juga dengan pacar saya. Mungkin jadi dari yang saya tangkap dan dari cerita yang kamu ceritakan permasalahan ini tuh dimulai dari adanya kurangnya komunikasi karena kesibukan kamu di kampus begitu ya. Iya begitu. Lalu ada suatu waktu ketika permasalahan ini tentang komunikasi itu sudah terselesaikan dengan baik dan benar. Lalu tiba-tiba ketika saya sedang bermain dan jalan bersama, jalan bareng sama dia, itu lalu kita singgah di kafe. Tetapi pas singgah di kafe itu dia minta HP saya. Lalu dia izin kepada saya untuk pegang akun sosmed IG, TikTok dan lain-lainnya. Tetapi di situ saya masih mengizinkannya. Lalu tiba-tiba dia bilang ke saya, e, ini siapa yang follow-follow IG kamu gitu. Terus saya bilang kayak enggak, itu teman-teman saya waktu SMA sama pas SMP gitu. Terus dia bilang kayak enggak gitu. Lalu dia kayak nggak terima gitu. Lalu terus dia kayak unfollow unfollow teman-teman saya yang ada di IG. Terus di situ saya marah dan lalu bertengkar ketika sedang jalan bareng itu. Jadi di sini saya mendapat kesan bahwa setelah permasalahan yang tadi kamu sudah selesaikan terkait komunikasi, terus kemudian kamu uh, jalan nih bareng sama dia, terus ternyata
kalian ini di situ menemukan masalah lagi, yang mana permasalahan itu tuh pada awalnya membuat kamu merasa kamu tuh kurang nyaman karena pacar kamu ini meminta untuk memegang akun-akun sosmedmu yang dimana menurut kamu itu adalah hal yang privasi. Jadi mungkin di situ kamu merasa kamu marah, kurang nyaman, jadi pada akhirnya kalian itu bertengkar kayak gitu. Iya, seperti itu. Nah, setelah setelah dia unfollow teman-teman saya di IG dan di TikTok itu, saya merasa seperti itu yang sedang diceritakan kepada saya seperti itu. Nah, lalu saya bilang kepada dia, kenapa sih nggak coba tanya dulu kepada saya itu tuh siapa gitu, biar biar bisa diperbaiki bersama-sama. Tetapi dia seperti kayak apa namanya, kayak ngerasa bahwa saya memiliki dunia yang lain yang beda dengan dia. Kayak misalnya pas awal dunia dia ada dengan saya, tetapi sekarang kayak ketika saya masuk ke kuliah, kok kayak dunianya dia tuh kayak nggak ada gitu di saya gitu. Jadi di sini saya mendapat pesan bahwa kamu juga merasa setelah banyaknya permasalahan, ternyata kamu menemukan kayak sikap, sifat dia ke kamu tuh berbeda dari yang awalnya itu mengetrit kamu seperti like a queen, perempuan yang istimewa, terus kok jadi sekarang kayak hal itu tuh udah nggak ada di kamu, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi saya pengen tanya nih, apa sih yang kamu rasakan setelah menjalani beberapa bulan pacaran dengan dia dengan masalah yang berbeda-berbeda itu? Sebenarnya awalnya saya merasa senang karena sudah masuk ke 1 tahun pacaran, tetapi ketika permasalahan itu datang, saya kok merasa sedih ya gitu. Lalu dia kayak berpikiran bahwa saya egois dan tidak punya waktu untuk dia gitu. Nah, saya di situ kayak ketika permasalahan-permasalahan itu tiba-tiba 1, 2, 3 bulan datang tuh, saya merasa kayak ya udahlah bodo amat gitu. Oke, jadi di sini mungkin ya karena banyaknya permasalahan yang kamu dan dengan pacar kamu yang kalian hadapi itu, jadi kamu mungkin karena itu kamu jadi merasa lebih ke ya udah bodo amat, kalau misal ada masalah lagi ya udahlah ya kayak gitu. Jadi kamu mungkin merasa kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya hal yang kamu rasain terkait hal itu dengan pacar kamu itu adalah hal yang wajar dan normal karena kalian itu berada di tahapan perkembangan dalam hubungan, yaitu percintaan atau pacaran kayak gitu. Iya, menurut saya itu adalah hal yang normal ketika menjalin hubungan dengan pacar. Ketika sudah menginjak usia 1 tahun lebih. Tapi saya menginginkan cara penyelesaian yang baik untuk saya dan pacar saya. Jadi di sini mungkin untuk penyelesaian tersendiri itu, untuk bisa menyelesaikannya itu ada di kamu dan pacar kamu. Jadi mungkin kira-kira alternatif solusi apa nih yang bakal kamu lakuin ke pacar kamu supaya permasalahan-permasalahan yang tadi kamu ceritain kayak komunikasi renggang, terus merasa bosan, terus merasa lebih ke bodo amat, terus jadi sering bertengkar. Mungkin ada apa enggak, mungkin ada beberapa alternatif solusi nih yang kamu ingin terapkan di hubungan kalian nantinya agar tidak terjadi permasalahan kayak tadi. Menurut saya akan menyelesaikan permasalahan yang saya punya dengan pacar saya seperti lebih lebih ke kayak deep talk, tapi bukan
masuk ke deep talk-nya itu kayak seperti kita jalan bareng lalu kita diskusiin apa sih yang membuat permasalahan ini tuh berlarut-larut dan meluas gitu. Terus lalu um, penyelesaiannya itu kita sama-sama menerima kekurangan kita dan kelebihan kita. Tapi kalau misal lagi marah tentang permasalahan-permasalahan itu, kita hargai dan kita memberi waktu lebih untuk dia, untuk kayak biar uh, marahnya dia tuh kayak lebih lega seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya juga sudah mendapat pesan bahwa kamu itu telah menemukan nih solusi dari berbagai permasalahan yang kamu hadapi. Mungkin dengan yang kamu ceritakan tadi tentang alternatif solusi, seperti kamu harus bercerita dengan dia, memberi dia waktu untuk meredam amarahnya jika dia marah. Mungkin dengan itu kamu bisa terapkan nih ke dia dan ke hubungan kalian, agar nantinya hubungan kalian tuh tetap ayem-ayem aja nih. Kayak mungkin permasalahan-permasalahan yang kecil mungkin bakal ada, tapi dengan alternatif solusi tadi itu bisa mempersempit nih permasalahan kalian yang kemungkinan nantinya akan datang ke hubungan kalian kayak gitu. Baik, jadi apakah dengan bercerita ini kamu merasa lebih lega? Lumayan lega. Baik, mungkin apakah ada hal lain terkait pacar kamu tadi yang ingin kamu ceritakan lagi? Untuk saat ini tidak ada. Baik, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena kamu sudah berbagi cerita ke saya, dan mungkin ini bisa membuat sedikit kamu lebih lega dan bisa selalu menyelesaikan masalah kalian dengan baik ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya saat ini. Sama-sama. Sama-sama.